Aaron Ramsey mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Mantan bintang Arsenal yakni Aaron Ramsey secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola profesional. Gelandang tengah ini memutuskan untuk mengakhiri karirnya yang gemilang di mana ia memainkan peran penting dalam perjalanan dari timnas Wales ke semifinal Euro 2016 dan berhasil masuk ke dalam tim UEFA terbaik untuk turnamen tersebut. Sebelum pensiun, Ramsey sempat menyuarakan keinginannya untuk membela timnas Wales di ajang Piala Dunia musim panas ini. Namun sayangnya impian tersebut pupus setelah kalah dari Bosnia. Puasa gol dari Christian Pulisic kian panjang di tahun 2026. Christian Pulisic mengalami penurunan performa signifikan bersama AC Milan sepanjang tahun ini. Pemain timnas Amerika Serikat itu belum mencetakkan satu gol pun sejak pergantian tahun. Situasi ini membuat kontribusinya di lini serang Milan ikut berkurang. Kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih menjadi faktor utama. Sepanjang 2026, kontribusinya hanya berupa 1 assist dalam 13 pertandingan. Resmi, Harry Maguire tekan kontrak yang baru. Raksasa Liga Inggris yakni Manchester United mengonfirmasi keberhasilan mereka mempertahankan Harry Maguire, di mana sang pemain menekan kontrak baru. Harry Maguire telah menandatangani kontrak baru yang akan memperpanjang masa baktinya bersama Manchester United hingga Juni 2027 dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Koke masih penasaran dengan trofi Liga Champion. Gelandang Atletico Madrid yakni Koke masih penasaran dengan trofi Liga Champion. Hanya itu yang belum pernah ia menangi di level klub sepanjang karirnya. Koke sendiri sudah tampil lebih dari 700 laga bersama Atletico di bawah asuhan dari Diego Simeone. Ia pun berhasil memenangi 8 gelar, mulai dari juara Liga Spanyol 2 kali, lalu sekali memenangi Copa del Rey, kemudian 2 kali menjadi juara Liga Eropa, hingga 1 kali juara Piala Super Spanyol dan 2 kali juara Piala Super Eropa. Namun untuk Liga Champion nasibnya masih belum mujur. AC Milan menyerah kejar Scudetto. AC Milan kalah melawan Napoli dalam lanjutan Liga Italia. Rossoneri pun kini sudah mengindikasikan menyerah mengejar Scudetto. Serie A kini tinggal menyisakan 7 pekan lagi dan Milan sudah menyerah bersaing untuk bisa meraih Scudetto, dan Allegri menegaskan kalau target utama sebetulnya adalah tiket ke Liga Champion. Steven Gerrard bongkar rencana Liverpool setelah ditinggalkan Mo Salah. Legenda Liverpool Steven Gerrard memberikan pandangannya terkait rencana Liverpool dalam mencari pengganti Mo Salah nanti. Ia menegaskan bahwa kontribusi besar sang pemain kemungkinan tidak akan bisa digantikan oleh satu sosok saja. Gerrard menilai bahwa mencari sumber baru untuk gol dan juga assist akan menjadi prioritas utama. Namun ia menegaskan solusi tersebut kemungkinan besar tidak akan datang dari satu pemain saja, melainkan kombinasi beberapa individu dengan karakter yang berbeda. Fans Roma minta Gasperini dipecat. Kekalahan telak dari Inter Milan membuat fans AS Roma kini berang. Romanisti menuntut Gianpiero Gasperini mundur dari posisinya sebagai pelatih. Dengan 7 pekan yang tersisa, Roma berselisih 4 angka dari Como yang menempati urutan keempat dan 3 poin dari Juventus yang berada di urutan kelima. Situasi ini tentu menyulitkan Roma untuk bisa finish di urutan 4 besar. Apalagi performa Roma belakangan ini lagi menurun karena cuma menang sekali dan kalah 3 kali dari 5 pertandingan terakhir. Barcelona siapkan pengganti jika gagal datangkan Bastoni. Sudah diketahui bahwa Barcelona ingin memperkuat posisi bek tengah, tetapi upaya mereka untuk bisa mendaratkan Bastoni kini terbukti jauh dari mudah. Akibatnya klub telah mulai mengerjakan opsi alternatif dan nama baru kini muncul dalam radar mereka. Menurut laporan dari Sport, Barcelona telah menghidupkan kembali minat kepada Gianluca Gomez, pemain internasional Kolombia yang saat ini bermain untuk Bolonya. Bos Barcelona pastikan timnya bakal lepas 2 pemain. Direktur olahraga Barcelona Deco mengklaim jika timnya berpotensi melepas 2 pemain di musim panas mendatang untuk meningkatkan dana transfer guna mengangkut nama baru untuk tim besutan dari Hansi Flick. Salah satu nama yang berpotensi di Lego adalah Marc Casado. Sosok pemain 22 tahun tersebut tengah masuk dalam pantauan tim Arab Saudi dan nantinya penjualan sang pemain akan dialokasikan guna membuat Joao Cancelo bertahan di dalam klub. Selain dirinya, ada juga nama Ferran Torres yang siap di Lego.
Kimmich kecewa Italia absen di Piala Dunia. Gelandang Bayern Munchen yakni Joshua Kimmich menyampaikan pandangannya tentang sepak bola Italia yang baru saja gagal lolos ke Piala Dunia. Saya tidak senang dengan kegagalan dari Italia, ujarnya dalam wawancara. Italia terakhir kali berlaga di Piala Dunia 2014 dan belum pernah kembali ke pertandingan knockout sejak menjuarai turnamen tersebut di tahun 2006. Bersama Jerman, Italia telah memenangkan trofi Piala Dunia 4 kali dan hanya kalah dari Brasil yang mengoleksi 5 gelar. Pemain-pemain Chelsea minta hukuman Enzo Fernandez dicabut. Enzo Fernandez dihukum 2 kali larangan main oleh Chelsea gara-gara komentarnya yang tersirat ingin pergi. Namun Scotty Blues meminta Enzo segera untuk main kembali. Skuad Chelsea meminta klub untuk mencabut hukuman tersebut sebab mereka butuh Enzo Fernandez untuk menghadapi Manchester City nanti. Koran pemain Argentina itu sulit terganti. Enzo sudah mengemaskan 8 gol dan juga 3 assist dalam 30 penampilannya bersama Liga Inggris musim ini. Usai dipecat MU, Ruben Amorim pilih istirahat. Ruben Amorim dikabarkan masih belum tertarik untuk kembali ke dunia manajerial setelah dipecat oleh Manchester United. Amorim dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjadi manajer Benfica atau Juventus yang baru. Ia juga sempat dikabarkan menjadi calon pelatih timnas Portugal yang baru. Namun, seperti yang dilansir dari Manchester Evening News, terlepas dari meningkatnya spekulasi mengenai langkah kelanjutannya, Ruben Amorim dilaporkan tidak buru-buru untuk kembali ke bangku kepelatihan. Liverpool dan Chelsea ajukan tawaran besar untuk rekrut Yan Diomande. Liverpool dan juga Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan tawaran dengan nilai yang cukup besar untuk mendatangkan Yan Diomande dari RB Leipzig. Menurut laporan dari Sport, transfer Diomande bisa menghabiskan dana sekitar 70 juta euro. Namun dua klub Liga Inggris siap menawarkan lebih dari 60 juta euro untuk menyelesaikan kesepakatan. Yan Diomande sebelumnya mengakui bahwa ia sangat ingin bermain untuk Liverpool di masa depan. Ia adalah penggemar Liverpool sejak kecil dan ayahnya bermimpi melihatnya bermain untuk juara Liga Inggris tersebut. Tidak kemungkinan kini memiliki keunggulan dalam persaingan untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Rio Ferdinand rekomendasikan Elliot Anderson untuk MU. Rio Ferdinand memberikan pandangan menarik terkait kebutuhan transfer dari Manchester United di musim panas. Ia secara tegas menunjuk Elliot Anderson sebagai target utama yang dinilai ideal untuk bisa memperkuat lini tengah dari Setan Merah. Dalam pandangannya, Ferdinand menilai Anderson memiliki atribut yang sangat cocok dan sangat dibutuhkan untuk MU saat ini. Pria berusia 23 tahun itu menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya lebih unggul dibandingkan opsi lain seperti Bruno Guimaraes dan juga Sandro Tonali. Menurut Ferdinand, United terus mulai membangun tim dengan pemain muda yang lapar dan penuh dengan energi, dan Anderson dinilai mampu memberikan keseimbangan dengan Meno karena memiliki karakter permainan yang berbeda. Dortmund targetkan Nick Woltemade sebagai pengganti dari Serhou Guirassy. Borussia Dortmund dikabarkan tengah melirik striker Newcastle United yakni Nick Woltemade. Woltemade dikabarkan bisa menjadi penerus dari Serhou Guirassy. Banyak laporan yang memberitakan jika Serhou Guirassy ingin pergi meninggalkan Dortmund di akhir musim mendatang. Jika itu memang benar terjadi, maka Borussia Dortmund harus segera mendatangkan penggantinya. Nama pertama yang muncul adalah penyerang milik Hoffenheim yakni Veznik Aslani. Namun Dortmund juga menyiapkan rencana lain yakni Nick Woltemade sebagai opsi tambahan. MU kini mengincar Amadou Onana. Amadou Onana menjadi sorotan di Aston Villa jelang bursa transfer musim panas. Gelandang berusia 24 tahun itu disebut mulai mempertimbangkan langkah besar dalam karirnya di tengah ketertarikan dari MU yang ingin merombak lini tengah mereka. Menurut laporan dari Football Insider, Aston Villa tidak menutup kemungkinan melepas Onana jika ada tawaran yang masuk. Ketertarikan Manchester United terhadap Onana disebut cukup serius. Klub asal Old Trafford tersebut tengah menyusun rencana perombakan di lini tengah, dan nama Onana kini masuk dalam daftar prioritas mereka untuk bisa memperkuat skuad musim depan. Kegagalan pertama Madrid dari Bayern Munchen dalam 14 tahun terakhir. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos harus mengakui keunggulan Bayern Munchen yang pulang dengan kemenangan 2-1. Tim tamu unggul 1-0 di babak pertama via gol dari Luis Diaz ditambah dengan Harry Kane, dan Madrid hanya bisa membalas lewat gol dari Kylian Mbappe. Kekalahan ini membuat Madrid harus tampil maksimal pada leg kedua nanti jika ingin menjaga peluang lolos ke semifinal Liga Champions.
Gol telat Kai Havertz antar The Gunners raih kemenangan. Arsenal akhirnya sukses mengakhiri catatan buruk mereka di Portugal setelah mengalahkan Sporting Lisbon dengan skor tipis 1-0. Gol penentu kemenangan dari The Gunners dicetakkan oleh Kai Havertz di masa injury time babak yang kedua. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Arsenal yang untuk pertama kalinya mampu meraih kemenangan di fase gugur kompetisi Eropa saat bermain di Portugal setelah 6 percobaan sebelumnya.